Sumba, sebuah pulau di bagian timur Indonesia yang terkenal karena kecantikan alam dan keunikan budayanya. Siapa yang tidak mengenal tenun ikat Sumba yang cantik? Semua juga tidak asing dengan keindahan padang sabana dan perbukitannya. Dan pasti semua juga tahu gagahnya kuda sandalwood. Semuanya itu hanya ada di Sumba. Salam hangat dari Universitas Kristen Wira Wacana Sumba. Dari sebuah kota di Sumba Timur bernama Waingapu, kami siap mengoptimalkan potensi yang dimiliki negeri seribu bukit ini. Kalau ada yang bertanya, kenapa saya memilih Unkris Wina? Kampus ini memberikan banyak sekali ruang untuk mengembangkan diri dan bertransformasi. Beragam kegiatan kemahasiswaan di kampus ini membantu saya dan teman-teman untuk berani tampil menjadi diri sendiri. Nilai-nilai yang diajarkan di Unkris Sumba juga memotivasi saya untuk mengembangkan potensi yang saya miliki untuk membawa nama harum Pulau Sumba. Keberagaman adalah yang menjadi salah satu alasan mengapa saya memilih kampus ini untuk berkuliah. Tidak ada eksklusivitas, agama, suku, maupun ras. Kami belajar toleransi untuk mewujudkan Sumba Timur yang lebih maju. Saya sangat bersyukur karena pernah menjadi bagian dari Unkris Sumba, karena semangat entrepreneurship yang ditanamkan pada kami itu sangat melekat. Sebagai alumni Unkris Sumba, kami sungguh merasakan bahwa alma mater sudah membentuk dan mempersiapkan kami untuk menjadi seorang pemimpin, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Sebagai alumni tentunya kami sungguh menyadari bahwa nuansa kita, kreatif, inovatif, transformatif, dan arif, sudah kami rasakan semenjak kami di bangku kuliah. Di kampus kami diajarkan semangat wirausaha yang kita, kreatif, inovatif, transformatif, dan arif. Di mana bukan hanya sekedar perkuliahan saja, tapi ada juga beragam kegiatan mahasiswa yang semuanya itu memberikan kami ruang untuk berkembang. Dan menurut saya ini merupakan pengalaman yang tak ternilai harganya. Dan saya bersama rekan-rekan alumni lainnya, kami bangga menjadi bagian dari alumni Unkris Sumba. Unkris Sumba akan menempa Anda menjadi pemimpin yang kita. Pemimpin yang kreatif, inovatif, transformatif, dan arif. Dengan semangat kewirausahaan, Anda akan dipersiapkan menjadi calon-calon pemimpin dengan semangat entrepreneurs yang akan menjadi agen perubahan bagi masyarakat. Melalui sejumlah program studi yang relevan dengan potensi di Pulau Sumba, kami ajak untuk mengoptimalkan kekayaan di pulau ini. Mari kita secara bersama membangun Sumba, NTT, dan Indonesia. Melalui semangat kita, kreatif, inovatif, transformatif, dan arif, kami hadir untuk mengajak Anda menjadi tenaga ahli kewirausahaan yang mandiri dan sinergistik, untuk menjadi pelopor, motivator, dan dinamisator dalam proses transformasi masyarakat demi masa depan bumi manapun. Seluruh peserta Orsmaru tahun 2021. Selamat datang di orientasi mahasiswa baru Universitas Kristen Wira Wacana Sumba 2021. Untuk karena kita orang yang beriman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita akan masuk pada ibadah pembukaan. Nah, ibadah ini akan disampaikan oleh Yang Mutabir Ibu Pendeta Serliwodi. Saya persilakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom bagi kita sekalian. Ketika saya menyapa shalom,
mari kita menjawab damai di hati, salam sehat. Shalom, damai di hati, salam sehat. Kita mengawali seluruh rangkaian kegiatan kita mengkidungkan Kidung Jemaat 299. Kita nyanyikan 2 kali bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bersyukur kepada Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita mohon hikmat, tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan kasih-Mu yang tidak berkesudahan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu yang telah mempersekutukan kami pada pagi hari ini dalam kegiatan pembukaan Osmaru Universitas Kristen berikan hikmat, tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik di dalam bimbingan penyertaan Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami akan mempersiapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami sekalian, sehingga firman Tuhan mendapat tempat dalam hati kami. Dan lebih daripada itu, Tuhan boleh memimpin kami untuk mewujudkan firman-Mu di dalam panggilan kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah ya Bapa di sorga, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa dan menaikkan pujian syukur kami kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan bagi kita sekalian sesuai dengan tema kegiatan Osmaru di tahun 2021 Unkriswina Sumba, yaitu pertama Samuel pasal 1 ayatnya yang ke-17. Kita pertama Samuel pasal 1 ayatnya yang ke-17 berkata demikian, jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Yang dikatakan berbahagia ialah setiap anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Tema perenungan firman Tuhan kita ya survive and go ahead. Bapak Ibu Saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita tentang ikan salmon. Ya tentu ikan salmon tidak ada di Sumba. Umumnya ikan salmon hidup di samudra. Ya di negara-negara dingin seperti Amerika Utara dan Eropa Utara. Tetapi menghadapi musim bertelur, mereka mendekati pantai
dan mencari sungai. Dan ini bukan sembarang sungai, melainkan sungai tempat mereka dulu ditetaskan. Yang luar biasa dari ikan salmon, mereka sangat ingat dan mengenali muara sungai asal-usul mereka dengan kepekaan geomagnetik atau daya penciuman yang tidak ada tandingannya. Ikan-ikan salmon masuk ke sungai, berenang ke hulu melawan arus deras yang kuat. Kita bisa membayangkan berenang melawan arus itu seperti apa. Tetapi luar biasa, ikan salmon tidak pernah putus asa. Berapa jauh mereka harus berenang ke sungai melawan arus? Ada jenis ikan salmon yang harus melawan arus itu lebih dari ratusan kilometer. Yang mendekati hulu, itu ancaman sudah menunggu. Beberapa beruang sudah berdiri di tengah sungai menunggu kedatangan ikan salmon. Yang mereka siap untuk mencakar, menggigit, dan memakannya. Juga ada burung elang yang berputar-putar di udara sambil mengintai. Ya, begitu badan ikan salmon kelihatan dengan cepat burung elang itu menukik dan menyambar ikan salmon dengan cakarnya yang sangat tajam. Jadi ikan salmon harus gesit dan waspada menghadapi ancaman dari beruang dan burung elang. Itulah kehidupan yang dijalani oleh ikan salmon. Apa yang dilakukan oleh ikan-ikan salmon itu? Mereka tetap berjuang. Mereka tetap berusaha bertahan sekuat tenaga menghadapi kesukaran, bahaya dan resiko. Jadi bukan setengah hati, asal jadi, bukan juga cari gampang atau berlambat-lambat. Tapi mereka berusaha sekuat tenaga berjuang mengatasi hambatan demi hambatan dan terus bergerak untuk maju. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan kita pertama Samuel pasal 1 ayat 17. Ini mengisahkan tentang Hana, seorang perempuan mandul yang berjuang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu seorang anak. Dan dalam proses perjuangan itu, Hana menghadapi begitu banyak tantangan. Ia harus menghadapi stigma masyarakat tentang perempuan yang tidak punya anak, yang mandul itu sebagai aib. Hal yang sangat memalukan. Dan juga itu sebagai hukuman Tuhan. Ditambah lagi Hana berhadapan dengan madunya Elkana suami Hana, yaitu Penina yang selalu menyakiti Hana. Hana direndahkan, Hana dihujat. Namun menghadapi hal itu, Hana tidak mudah terpancing untuk balas dendam. Dia bawa semuanya itu di dalam doanya kepada Tuhan. Hana tidak lari kemana-mana. Hana hanya lari kepada Tuhan, satu-satunya Allah. Dan dalam proses perjuangan itu, Hana tidak putus asa. Hana tidak kehilangan pengharapan. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia berdoa sungguh-sungguh. Bahkan dia juga bernasar bahwa anak yang Tuhan berikan itu akan dipersembahkan untuk menjadi hamba Tuhan. Ya, dia inginkan seorang anak, tapi dia tidak egois untuk menguasai anak itu. Karena dia tahu bahwa anak itu adalah milik Tuhan. Dalam doa Hana itu selaras dengan kehendak Tuhan. Dan Hana setiap saat dia berada dalam rumah Tuhan, dia terus berdoa dan berdoa. Dan selama berdoa, mulut Hana komat kamit. Sehingga Imam Eli mengira dia mabuk anggur. Tetapi Hana menjawab, saya bukan perempuan dursila. Saya bukan perempuan sembarangan. Sehingga akhirnya Imam Eli mengerti apa yang menjadi pokok doa dan harapan yang dinaikkan Hana. Lalu ia berkata, pergilah dengan selamat. Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta kepadanya. Ya, ini menjadi sebuah spirit
kekuatan baru bagi Hana untuk melanjutkan kehidupan dengan harapan yang besar bahwa Tuhan akan menjawab doa-doanya. Pada akhirnya saudara-saudara, berkat Tuhan terjadi bagi Hana. Setahun kemudian, dia melahirkan seorang anak laki-laki dan dinamakan anak itu Samuel, artinya anak yang diminta. Saudara-saudara kekasih Tuhan, khususnya Civitas Akademika Universitas Wirawacana Sumba. Bagi adik-adik, anak-anak, saudara-saudara kekasih yang akan memasuki dunia kampus. Ya lewat orientasi mahasiswa baru, Osmaru, tahap pertama dan dilaksanakan secara daring. Di tengah situasi COVID-19 yang masih berlangsung, kita berada dalam suasana PPKM, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi kita laksanakan secara virtual, daring, tetapi kiranya keadaan ini tidak mengurangi semangat saudara-saudara untuk tetap bersuka cita, tetap bergembira, dan dengan penuh ketulusan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Osmaru dari awal sampai selesai. Dan dalam menggapai masa depanmu, pasti akan berhadapan dengan banyak tantangan, kesukaran. Menarik sekali tema yang ditetapkan oleh panitia, survive and go ahead. Bertahan, berjuang, jadi untuk mendapatkan apa yang diinginkan, perlu perjuangan yang keras, bertahan, dan jangan menengok ke belakang. Ibarat seorang pelari selama berjuang di arena perlombaan. Dia fokus pada apa yang menjadi tujuannya. Seorang pelari yang hebat, dia tidak terganggu dengan hal-hal yang tidak penting. Tapi benar-benar fokus pada apa yang menjadi tujuannya, yaitu sebuah kemenangan. Ia berjuang, dia bertahan untuk memperoleh sebuah kejuaraan. Demikian pula dengan saudara-saudari sekalian, dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan kesetiaan, mencapai apa yang diinginkan. Dan yang paling penting kita harus sadari, semua bisa tercapai, bukan karena kekuatan dan kehebatan kita. Tetapi yang paling utama, senantiasa melibatkan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang menyertai dan memberkati kita semua, semuanya akan sia-sia. Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan saya dan saudara-saudara sekalian melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan dengan menaikkan pujian Selidiki Aku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang Kau pernah
menghampiri Tuhan di dalam doa syukur, doa syafaat kita. Kita berdoa. Kembali lagi ya Bapa di sorga, kami datang kepadamu, menaikkan syukur dan terima kasih kami. Segala bimbingan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu yang menuntun kami sekalian untuk kami mampu bertahan, berjuang, menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Bahkan dalam kami menggapai masa depan kami tidak mengandalkan kekuatan diri kami sendiri, tapi kami selalu mengandalkan Tuhan. Bapa di sorga, bersama-sama dengan keluarga besar, Civitas Akademika, Universitas Kristen Wirawacana Sumba, di dalam pembukaan kegiatan orientasi mahasiswa baru, kami serahkan seluruh proses itu di dalam bimbingan penyertaan Tuhan. Berikan semangat juang yang tinggi kepada anak-anak, adik-adik, saudara-saudara kekasih kami, untuk mereka sungguh-sungguh dengan penuh kesetiaan menjalani proses itu dengan baik, dan mereka percaya masa depan mereka ada dalam rancangan Tuhan yang membawa harapan, yang membawa damai sejahtera dan sukacita. Kami juga menyerahkan Bapak Rektor dan semua komponen di dalamnya dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka, menghasilkan anak didik yang berguna bagi bangsa dan negara, berguna bagi gereja, berguna bagi kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Sehingga hari-hari kehidupan, seluruh program pelayanan, pekerjaan yang mereka jalani tetap ada dalam bimbingan penyertaan Tuhan. Beri kesehatan, hikmat, dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam mereka mewujudkan apa yang menjadi keinginan, harapan bersama. Dan semuanya dilakukan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, Engkau juga memberkati seluruh kehidupan kami. Di dalam kehidupan kami yang penuh dengan suka duka, berbagai pergumulan, tantangan yang kami hadapi, terutama virus corona yang begitu mengancam, membuat kami berada dalam rasa takut dan khawatir. Tuhan, kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Kehidupan kami ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan kami percaya di dalam ketaatan yang sungguh terhadap protokol kesehatan, bahkan dalam kerjasama yang baik dengan seluruh komponen, baik pemerintah, kesehatan, dan sebagainya. Maka apa yang menjadi harapan bersama, terputusnya mata rantai virus corona itu boleh terwujud. Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami hari ini dan seterusnya, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Inilah seluruh doa, permohonan, harapan kami ya Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan menaikkan pujian syukur kami ini kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan bersama-sama mengkidungkan Kidung Jemaat 402 bait yang pertama. Kuperlukan Juru Selamat, dan sisa yang selanjutnya. Kuperlukan Juru Selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenang. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, demikian seluruh rangkaian ibadah kita. Selamat pagi dan shalom. Damai di hati, salam sehat. Sekali lagi shalom, damai di hati, salam sehat.
Terima kasih kepada Yang Mutabir Ibu Pendeta Shirley Woody yang telah menyampaikan firman-Nya. Semoga apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan menjadi pedoman bagi kehidupan kita dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita harus tetap survive dan terus berjuang dengan keadaan pandemi COVID-19 saat ini. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu Mars und Christwina, dan Himne und Christwina. Hadirin semua dimohon berdiri. Untuk adik-adik peserta yang dari rumah bisa berdiri. Mars und Christwina. Universitas Kristen Wirawacana, pusat pendidikan wirausaha, mengabdi Tuhan, gereja, dan bangsa, berdoa, berpikir, berkata, berkarya, wirawacana, pendekar firman, unggul luhur, pelopor, teladan berani, wirawacana, pendekar firman, membangun bangsa, mengamalkan Pancasila. Universitas Kristen Wirawacana, pusat pendidikan wirausaha, mengabdi Tuhan, gereja, dan bangsa, berdoa, berpikir, berkata, berkarya, wirawacana, pendekar firman, unggul luhur, pelopor, teladan berani, wirawacana, pendekar firman, membangun bangsa, mengamalkan Pancasila. Himne und Christwina.
Terima kasih untuk kita semua. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarin, BA, MBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para pimpinan perguruan tinggi seluruh Indonesia yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai, viva mahasiswa. Syukur Alhamdulillah di kesempatan ini saya dapat menyapa Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, semua meskipun secara daring. Salam sehat dan bahagia. Kita masih terus berjuang di tengah pandemi COVID-19. Namun di sisi lain, pandemi memberikan banyak hikmah pembelajaran bagi kita semua. Metode pembelajaran berbasis teknologi, termasuk pembelajaran secara daring, menjadi suatu hal yang harus kita adaptasikan dan kembangkan, seiring dengan dinamika adaptasi kurikulum yang perlu dilakukan oleh tiap perguruan tinggi. Kondisi ini diharapkan dapat memicu kreativitas dan inovasi semua pihak, di samping menguatkan implementasi adaptasi kebiasaan baru. Adik-adikku mahasiswa baru se-Indonesia, menjadi mahasiswa artinya memasuki fase kehidupan baru, membentuk jati diri sebagai manusia seutuhnya melalui pendidikan tinggi. Meneruskan pembelajaran dari Ki Hajar Dewantoro, paradigma pendidikan seharusnya berpulang pada kemerdekaan dan kemandirian pelaku pelajar, untuk mendapatkan nilai dan tujuan hidup sebagai manusia seutuhnya yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Filosofi tersebut mendasari transformasi kebijakan Kemdikbud Merdeka Belajar, terutama Kampus Merdeka, yang memerdekakan unit pendidikan untuk meningkatkan budaya pembelajaran dan inovasi, yang juga memantik growth mindset bagi generasi penerus bangsa. Perguruan tinggi didorong untuk lebih adaptif dalam melakukan transformasi kurikulum, sesuai kebutuhan nasional dan kebutuhan global, serta disesuaikan dengan karakteristik generasi mahasiswa Indonesia. Di masa lalu, mahasiswa tidak memiliki fleksibilitas di dalam belajar. Semua kegiatan belajar dimaknai kegiatan secara klasikal dengan satuan kredit semester, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa di luar kampus, di luar ruang kuliah, di luar lecture, tidak bisa diakui sebagai pembelajaran. Saat ini SKS diartikan dalam jam berkegiatan, sehingga ada fleksibilitas bagi mahasiswa dalam menuntut ilmu, baik secara perkuliahan maupun kegiatan lainnya seperti magang, mengajar di desa, dan lain sebagainya. Berbagai kegiatan di luar kampus ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk memberikan solusi atas permasalahan real yang dihadapi masyarakat. Kampus Merdeka mendorong kita semua menjadi pelajar sepanjang hayat. Kehausan untuk terus belajar, menggali bakat sesuai minat, dan meningkatkan keunggulan kompetensi di era baru pendidikan tinggi. Era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Kreativitas dan inovasi bisa terpacu dengan gotong royong banyak pihak. Kompetensi kolaborasi dapat lebih diasah melalui berbagai macam program Kampus Merdeka. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pendidikan adalah kunci solusi atas krisis pembelajaran dan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa. Mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan dan penggerak untuk menghasilkan berbagai solusi untuk bangsa. Ubah paradigma belajar di perguruan tinggi menjadi kuliah untuk belajar. Belajar bagaimana bisa berkarya atau bekerja di berbagai bidang, bukan hanya sekedar kuliah untuk bekerja. Mari sama-sama belajar dan terus haus belajar untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Selamat mengikuti program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Selamat berkarya. Salam Kampus Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menteri Nadiem Anwar Makarin, BA, MBA, yang sudah menyampaikan sambutannya.
Yang berikut sambutan dari Ketua Panitia Pak Denis Bupati SKM MKes. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Senat Universitas Kristen Wirawacana Sumba, yang terhormat Bapak Rektor Universitas Kristen Wirawacana Sumba, yang terhormat para pembantu Rektor Universitas Kristen Wirawacana Sumba, yang terhormat para dekan, kaprodi, kepala bagian, dan kepala unit di lingkungan Universitas Kristen Wirawacana Sumba, yang terhormat Ibu Pendeta Sherlyn Lisniawati Wudi Padadengo, yang kami hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Kristen Wirawacana Sumba, serta adik-adik mahasiswa peserta Osmaru tahun 2021, singkatnya hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan anugerahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir saat ini baik secara luring maupun secara daring untuk menghadiri acara pembukaan Osmaru tahun 2021 Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan formal yang mengemban amanah untuk menciptakan masyarakat akademik yang cakap ilmu dan menjadi pendorong perubahan sosial. Penyelenggara orientasi mahasiswa baru berlandaskan pada SK Dirjen Dikti nomor 096-B1-SK-2016 tentang panduan umum pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Untuk memberikan pengenalan awal bagi mahasiswa baru, berkenan dengan sejarah kampus, lembaga-lembaga yang ada di kampus, jenis-jenis kegiatan akademik, sistem kurikulum, cara pembelajaran yang efektif di perguruan tinggi, para pimpinan universitas, fakultas, serta dosen lainnya. Osmaru juga merupakan wahana perkenalan antara sesama mahasiswa baru sehingga dapat lebih mempererat tali persaudaraan dan juga sebagai orientasi penyadaran mahasiswa sebagai insan akademik yang memiliki tanggung jawab sosial sebagaimana yang tertuang dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan yang dilaksanakan di semua perguruan tinggi, namun proses pelaksanaannya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi. Penyelenggaraan kegiatan Osmaru yang ada sepenuhnya dilaksanakan oleh universitas, ada pula semi-universitas dan cara melibatkan sebagian mahasiswa dalam kepanitiaan. Kegiatan Osmaru tahun 2021 diikuti oleh 724 peserta yang terdiri dari 417 peserta Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan 308 peserta Fakultas Sains dan Teknologi dengan rincian manajemen 176 orang, prodi Ekonomi Pembangunan 50 orang, prodi Hukum 67 orang, prodi Pendidikan Matematika 43 orang, prodi Pendidikan Biologi 81 orang, prodi Teknologi Informatika 150 orang, prodi Agribisnis 50 orang, prodi Agroteknologi 45 orang, prodi Peternakan 47 orang, dan prodi Teknologi Hasil Perikanan 16 orang. Osmaru akan berlangsung selama 6 hari, yaitu dari tanggal 30 sampai 4 September 2021, yaitu pemberian materi umum dan latihan dasar kepemimpinan mahasiswa dengan pembicara berasal dari luar kampus, yaitu Pendeta Dr. Andreas A. Yewango, Profesor Dr. I.G. Deraka, Bapak Roni H. Mustamu, Bapak Samuel Lusi, Bapak Giner Maslebu, dan pemateri dari lingkungan kampus Unkriswina.
kami atas nama Panitia Osmaru tahun 2021 mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Andreas Yewango, Bapak Profesor Igede Raka, Bapak Roni H. Mustamu, Bapak Samuel S. Lusi, Bapak Giner Maslebu, dan pimpinan Universitas Kristen Wirawacana Sumba, Bapak Ibu dosen Unkriswina Sumba, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu kami demi terselenggaranya kegiatan ini. Untuk seluruh panitia yang telah bekerja keras dengan sepenuh hati, saya ucapkan limpah terima kasih. Akhirnya kami mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Osmaru tahun 2021. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Waingapu 30 Agustus 2021, Panitia Pelaksana Ketua Denisius Umbupati. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia yang sudah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Rektor sekaligus membuka kegiatan Osmaru tahun ini didampingi oleh Rektor, PR3 dan Ketua Panitia. Kepada Bapak saya silakan. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Salam sehat dari kami di Unkriswina, di kampus Unkriswina. Yang terhormat Ibu Ketua Senat, Ibu Pendeta Norlina Rambojola Kalunga, SSI, MSI, para pimpinan universitas, pembantu rektor 1 sampai rektor 3, para pimpinan fakultas, sains dan teknologi, fakultas ilmu-ilmu sosial, para kaprodi, para kepala unit di Unkriswina Sumba, dan terkhususnya adik-adik mahasiswa angkatan 2021 yang saya banggakan dan saya kasihi. Kita boleh bersyukur, kita boleh memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita melaksanakan hari ini dan 5 hari ke depannya lagi kita akan melaksanakan kegiatan orientasi mahasiswa baru, kegiatan untuk memperkenalkan sebuah kehidupan yang baru di jenjang pendidikan yang baru. Saya atas nama Rektor Unkriswina Sumba dan mewakili seluruh Sivitas Akademika Unkriswina Sumba mengucapkan selamat datang di Unkriswina Sumba. Adik-adik mahasiswa angkatan 2001 yang saya kasihi, Anda telah melakukan suatu keputusan yang luar biasa, keputusan yang sangat tepat untuk melanjutkan studi dan memilih berkuliah di Unkriswina Sumba. Saya kira ini suatu keputusan yang luar biasa di tengah situasi yang kita hadapi saat ini. Di tengah situasi pandemi COVID-19 yang berdampak luas pada berbagai sektor. Sektor kesehatan, semua sektor. Termasuk di dalamnya adalah berdampak cukup signifikan
terhadap perekonomian nasional. Jadi pandemi COVID ini membuat pertumbuhan ekonomi menjadi negatif. Itu artinya bahwa secara keseluruhan tingkat pendapatan masyarakat menjadi menurun, dan termasuk tingkat pendapatan keluarga. Pendapatan dari Bapak, orang tua, Bapak Ibu kalian semua. Tetapi ketika Anda mengambil keputusan untuk studi lanjut, melanjutkan studi pada jenjang pendidikan tinggi, itu adalah keputusan yang luar biasa. Dan sampaikan rasa bangga saya kepada orang tua kalian yang telah mengambil keputusan untuk menyekolahkan atau melanjutkan studi Anda. Keputusan ini merupakan suatu keputusan yang sangat penting dan prioritas menurut saya. Ya, karena itu terkait dengan bagaimana Anda merajut masa depan Anda. Ya, merajut masa depan yang lebih baik. Saat ini Anda beranjak dari status Anda sebagai siswa menjadi mahasiswa. Ini suatu hal yang luar biasa. Suatu hal yang hanya sebagian kecil orang di Indonesia, mungkin sekitar 2% orang di Indonesia yang mendapatkan kesempatan tersebut. Jadi menjadi mahasiswa itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Dan ketika Anda mengambil atau ketika Anda memilih untuk berkuliah di Unkriswina Sumba, itu keputusan yang sangat luar biasa. Anda mempercayakan diri Anda mempercayakan masa depan Anda, orang tua Anda mempercayakan masa depan Anda kepada Unkriswina. Sehingga masa depan Anda dirajut di kampus ini. Mahasiswa Unkriswina angkatan 2001 yang saya banggakan. Anda adalah calon pemimpin bangsa. Saat ini Anda sedang belajar, mempersiapkan diri Anda untuk menjadi pemimpin. Biasa orang katakan bahwa saat ini Anda belajar, besok Anda menjadi pemimpin. Students today, leaders tomorrow. Anda akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan bangsa ini. Anda mengambil keputusan untuk merajut masa depan Anda untuk menjadi pemimpin masa depan di Unkriswina ini. Di tengah perubahan besar yang terjadi saat ini, saya menganggap bahwa Anda, mahasiswa angkatan 2001 adalah mahasiswa yang sangat istimewa. Ya. Mahasiswa yang sangat istimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Karena tadi Pak Menteri mengatakan bahwa sekarang ini mahasiswa dibebaskan untuk belajar, merdeka belajar. Anda saat ini memasuki era merdeka belajar, kampus merdeka. Angkatan 2021 akan mengalami secara penuh apa itu kata merdeka. Merdeka belajar. Di tahun 2021, Unkriswina akan menerapkan kurikulum kampus merdeka belajar kampus merdeka. Di mana nanti pada semester 5, 6, dan 7 itu Anda dibebaskan untuk memilih. Anda mau kuliah di prodi atau di prodi lain di dalam perguruan tinggi? Anda mau kuliah di perguruan tinggi lain selama 1 semester? Atau Anda mau magang selama 1 semester 6 bulan di tempat lain? Kerja di desa, melakukan proyek di desa, melakukan proyek penelitian, magang di industri, dan lain-lain. Anda angkatan 2001 ini adalah angkatan yang istimewa. Jadi gunakan kesempatan istimewa ini untuk
merajut masa depan Anda secara merdeka. Ya. Mulai 1 September Unkrisina akan menerapkan kurikulum KKN ini yang basisnya Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, sehingga nanti Anda secara merdeka, secara bebas memilih untuk belajar di mana. Nah, ini gunakan kesempatan ini dengan baik. Mahasiswa angkatan 2021 yang saya banggakan. Unkriswina ini adalah saat ini adalah satu-satunya universitas yang ada di Pulau Sumba. Dan selalu ada tagline bahwa kalau sudah ada yang dekat, kenapa cari yang jauh? Kalau sudah ada nyaman di sini, untuk apa cari yang nyaman di tempat lain? Ya. Saat ini Unkrisina punya visi. Nanti saya jelaskan pada sesi visi misi, tapi saya sampaikan begini, bahwa Unkrisina ini punya cita-cita dan tujuan bahwa akan menghasilkan sarjana yang kita, sarjana yang kreatif, sarjana yang inovatif, sarjana yang transformatif, dan sarjana yang arif. Berharap bahwa ketika Anda sudah memilih untuk studi di Unkriswina Sumba, maka gunakan kesempatan ini untuk mempersiapkan diri Anda menjadi pemimpin yang unggul. Pemimpin yang unggul, pemimpin yang kita, pemimpin yang kreatif, inovatif, transformatif, arif, dan arif. Marilah kita bersama-sama, berkembang bersama, merajut masa depan bersama dengan para dosen yang sangat luar biasa, dengan para tenaga kependidikan yang sangat luar biasa, belajar bersama dengan teman-teman angkatan kalian yang sudah studi di sini dengan baik, dan dengan demikian maka cita-cita Anda untuk membuat masa depan Anda lebih baik itu dapat terwujud. Adik-adik mahasiswa angkatan 2021 yang saya banggakan, hadirin semua, para pimpinan, anggota ketua senat dan anggota senat yang saya hormati, dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan izin daripada kita semua, saya sebagai Rektor Universitas Kristen Wirawacana Sumba membuka kegiatan orientasi mahasiswa baru mahasiswa baru angkatan tahun 2021 hari ini sampai dengan tanggal 4 September. Saya buka dan saya nyatakan dibuka dengan resmi. Pemukulan gong secara simbolis oleh Rektor, Pembantu Rektor 3, dan Ketua Panitia. Sekali lagi saya nyatakan kegiatan orientasi mahasiswa baru angkatan tahun 2021 hari ini sampai tanggal 4 September secara resmi. Salam untuk kita semua.
Terima kasih kepada Rektor Unkris Wina Sumba yang sudah membuka kegiatan Orsmaru tahun 2021. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Jingle Unkris Wina. Kita sambut lembaran baru, antapkan langkah kakimu dengan semangat baru. Kita raih cita-cita, satukan tujuan untuk harapan cemerlang. Pastikan langkahmu, jangan pernah kau ragu, wujudkan impianmu, lepaskan segala keraguanmu, bulatkan tekad dan ambisimu. Bersama Unkris Wina, wujudkan wirausaha, berdoa, berpikir, berkata, berkarya untuk harapan baru bagi tanah Sumba. Tunjukkan pada dunia kita pasti bisa, kita Unkris Wina. Kita sambut lembaran baru, antapkan langkah kakimu dengan semangat baru. Kita raih cita-cita, satukan tujuan untuk harapan cemerlang. Pastikan langkahmu, jangan pernah kau ragu, wujudkan impianmu, lepaskan segala keraguanmu, bulatkan tekad dan ambisimu. Bersama Unkris Wina, wujudkan wirausaha, berdoa, berpikir, berkata, berkarya untuk harapan baru bagi tanah Sumba. Tunjukkan pada dunia kita pasti bisa, kita Unkris Wina. Bersama Unkris Wina, wujudkan wirausaha, berdoa, berpikir, berkata, berkarya untuk harapan baru bagi tanah Sumba. Wujudkan pada dunia kita pasti bisa, kita Unkris Wina. Terima kasih
Sebelum kita masuk pada sesi hari ini, ada 3 sesi atau 3 materi yang akan disampaikan. Sebelum masuk pada materi 1, 2, dan 3, kita akan break selama 30 menit. Untuk peserta Orsmaru tahun 2021, mohon untuk waktunya digunakan untuk mencas HP ataupun persiapkan diri untuk masuk ke dalam materi selanjutnya. Oke, baik, mungkin itu saja. Kita akan break dalam 30 menit. Ya, untuk teman-teman mohon persiapkan dengan baik, mungkin pulsa data ataupun HP kalian dicas seperti itu. Oke, kita akan break dalam 30 menit. Terima kasih.